Episode Raw is War kali ini, WWF mengganti intro program mereka dengan versi logo Attitude Era. Tercatat tanggal 13 April 1998 adalah hari di mana intro logo yang lama sudah tergantikan. Raw hari ini dibuka dengan kilasan minggu lalu di mana Stone Cold ngeprank Mr. McMahon yang mengira dirinya bisa dirubah dengan mudah. Ini semakin memantik perseteruan antara mereka berdua. Disiarkan langsung dari Philadelphia, Stone Cold hadir membuka show dengan semangat rebelnya disambut para penonton. Ia tidak mau buang waktu dan langsung memanggil Mr. McMahon. Biar McMahon keluar, ia janji gak bakal menghajarnya. Butuh waktu beberapa menit hingga McMahon keluar. Ia agak khawatir untuk melangkah. Penonton menyambutnya. Dua polisi huru-hara mendampinginya. Austin bertanya tentang penantang dirinya untuk Unforgiven karena McMahon belum menunjuk siapapun yang mengincar title ini. McMahon bilang dia belum memutuskan dan Austin akan tahu nanti. Austin kesal mendengar informasi tersebut. Ia lanjut membahas tentang McMahon yang punya standar tinggi untuk jadi WWF Champion. Tidak seperti Austin, tapi semakin Austin memikirkannya, semakin dia yakin kalau McMahon sendirilah yang pengen jadi WWF Champion. Austin merasa McMahon juga ingin jadi WWF Champion seperti dirinya. Austin malam ini siap akan defend title-nya dan ia bilang ia akan melawan Mr. Vince McMahon. Semua penonton setuju. And that is Mr. Vince McMahon. Vince tidak mau, tapi Austin memaksa. Mau cara halus atau cara kasar? Cara halusnya Vince cari wasit dan bawa ke sini untuk match lawan dia malam ini. Atau cara kasarnya, Austin akan bawa kameramen ke ruang McMahon di belakang dan menghajarnya di depan semua penonton. Austin yakin akan menghajar McMahon dengan mudah, bahkan ia bisa melakukan itu dengan satu tangan saja. McMahon harus memutuskan malam ini juga dan ia tidak bisa kabur karena limosinnya sudah digembosi Austin dan sopirnya sudah babak belur. Setelah iklan, di belakang layar Gerald Briscoe dan Pat Patterson tengah berbincang dengan McMahon. Mereka menyarankan McMahon untuk segera menghentikan Austin bagaimanapun caranya. Kemudian DX masuk, mereka hadir untuk menyaksikan chain match DOA melawan Los Boricuas. Peraturan matchnya 2 lawan 2, masing-masing orang dirantai di ujung. Di tengah match, DX menghajar salah satu member DOA yang tidak ikut bertanding di bawah. Chains dikeroyok dan diciderai. DX masuk ke ring dan menghajar member DOA. Match diakhiri wasit padahal no disqualification. Wasit menganggap match no contest karena sudah chaos. Member DOA lanjut dihajar oleh DX dan Los Boricuas. Mereka sempat mau diajak selebrasi tapi juga dikeroyok. DX nggak tambah orang. Shane McMahon terlihat bergabung dengan obrolan mereka. Mereka berdebat tentang keputusan yang seharusnya mereka ambil untuk Austin. Mr. McMahon kembali masuk ke atas ring, padahal beberapa pegulat siap mau match filler, tapi dipotong dulu, bos mau ngomong. Dia mulai dengan cerita legasinya sebagai owner WWF. Ia bilang Austin tidak punya integritas dan kehormatan di sini, tidak seperti dirinya. Untuk menjawab pertanyaan semua orang, McMahon bilang, Oh hell yeah. ia setuju akan match lawan Austin malam ini. Dua anteknya pun mendukung keputusan Vince tersebut. Jim Ross seperti tidak setuju. Ia akan coba meyakinkan McMahon kalau ini berbahaya baginya. Match mau dimulai tapi lampu mati. Bukan Kane tapi Taker yang datang. Ia menuju atas ring, double chokeslam lagi. Kagak ada match filler-filleran. Ia lanjut tombstone ke Scott Taylor. Ia memanggil Kane. Ia bilang ini saatnya kakakmu menunjukkan betapa bengisnya dirinya. Kane bukan lagi sang pemburu, Kane lah yang diburu dan Undertaker tidak akan berhenti. Setelah iklan, Kevin Kelly melaporkan kondisi di belakang layar setelah Vince menerima tantangan. Briscoe dan Patterson yang mendukung Vince berdebat dengan Jim Ross dan Shane McMahon yang khawatir dengan keselamatan Vince McMahon. Tapi McMahon tidak bergeming, ia tetap semangat dan mengusir mereka. Di arena, Double J masuk, siap match melawan Taka Michinoku. Mereka bertanding sementara arena dikotori dengan poster-poster Double J. Nyampah aja nih orang. Steve Blackman menanggapi feud dirinya dan Jarrett dan ia ingin balas dendam. Tennessee Lee mengganggu fokus Taka. Tiba-tiba 3 orang Jepang kemarin lagi-lagi menghajar Taka dan kabur. Komentator menyebut mereka sebagai klub kamikaze. Double J lanjut figure 4 dan menang.
Austin menanggapi keputusan McMahon dan ia bersemangat menghadapinya malam ini. Setelah iklan, McMahon sedang persiapan untuk match. Patterson dan Briscoe mencoba mengajarinya. Farouk hadir dengan entrance dan style barunya. Terlihat perutnya masih dibalut. Sisa pengeroyokan mantan anggota timnya tempo hari. Ia bilang walau sudah diajar, dirinya tetap masih tangguh dan ia sudah memberikan Rocky dan semua member kesempatan dalam faction. Tapi ia malah dihianati. Ia memanggil member Nation untuk mengajarnya lagi kalau mau. Rocky keluar dan ia akan senang hati mengajar kalau itu mau Farouk. Farouk menjawabnya dengan pose Nation. Rocky menertawakannya, mengira kalau Farouk mengajak Nation, padahal ia mengajak Blackman dan Shamrock yang ada di belakang mereka. Farouk tidak sendiri dan chaos terjadi. Setelah iklan, Terry Funk masuk sebagai Terry Funk, bukan lagi Charlie. Ia hadir dan menyambut partner barunya. Ia bilang Cactus Jack kemarin sudah pamit dari WWF, jadi dia harus cari yang baru. Dia tidak seperti Cactus yang menyerah. Funk tetap di sini. Partner Terry Funk yang baru yaitu Flash Funk, si jobber yang biasa tampil sebelumnya. Ternyata setelah saya riset, pegulat ini sebelumnya bernama Too Cold Scorpio dan aktif di ECW, dan kali ini ia kembali dengan persona lamanya. Mereka match melawan Quebecers dan berhasil menang. Tag team baru ini dapat momentum debutnya. Raw berakhir. Lanjut Warzone, Luna hadir dengan kostumnya. Ia siap berpromo dan ia pun memanggil Sable. Sable hadir, tapi Sable KW35 Goldust. Ini cara Luna untuk memberi preview yang akan terjadi di Unforgiven. Luna mencopot gaun Goldust dengan kasar. Sable tiba-tiba datang dan mendorong Luna dan men-take down-nya. Sable mencoba robek baju Luna tapi dipisah wasit dan ofisial. Goldust kabur membawa Luna. Setelah iklan, Stone Cold bersiap. Malam ini ia akan melawan Vince untuk WWF Champion. Selanjutnya, tag team Steve Blackman dan Shamrock siap melawan Midnight Express. Dan Severn face to face dengan Shamrock, menunjukkan intens yang menarik antara kedua mantan petarung UFC ini. Dan diminta keluar oleh Cornette, dan kombinasi kekuatan yang kompak dari Shamrock dan Blackman, saking semangatnya mereka bertarung tanpa henti dan tidak mengindahkan peringatan wasit. Jadi wasit mendiskualifikasi kedua tim dan match berakhir double disqualification. Setelah iklan, Kevin kali interview McMahon di belakang. Ia bertanya apakah Vince takut dengan match nanti. Ia bilang memang sedikit agak gugup, tapi ia tidak takut sama sekali dengan Austin. Yakin banget ini Vince. Di atas ring, Headbangers bersiap. Lampu mati, Kane lah ini pasti. Bukan dong, Undertaker lagi guys. Headbanger mencoba bela diri, tapi Taker menghajarnya. Tombstone, chokeslam, dan tiba-tiba lampu mati lagi. Ini baru Kane. Pancingan Taker berhasil. Paul Bearer mengolok-ngoloknya. Jika Taker mau bertarung dengan Kane, ya harus terserah Paul Bearer. Ia bilang minggu depan di Raw, Taker bisa menghadapi Kane. Bukan di ring, tapi di tempat pemakaman. Tepat di atas kuburan orang tua mereka. Ia akan menunggu Taker di sana. Video vignette Val Venis yang terbaru kembali diputar. Ia menunjukkan aktivitasnya saat break shooting. Ya begitulah ya, skip aja. Waktunya di X, mereka masuk semua. Belum ngomong, Owen Hart masuk dan menantang siapapun yang berani melawannya. Triple H menanggapinya dengan olokan dan ia bilang semua member sangat ingin mengajar Owen, tapi yang paling bersemangat ya Billy Gunn. Owen versus Billy Gunn siap bergulir. Sebelum ia naik, biar tidak dikeroyok lagi, temennya Owen datang dong, LOD 2000. Match berjalan seperti biasa. Di X sempat mengeroyok, tapi ada LOD yang menjaga. Match berakhir tiba-tiba saat Owen Hart roll up Billy Gunn dan berhasil mencuri kemenangan. Tapi hitungan wasit terlihat kontroversial. Saatnya match utama. Vince McMahon masuk ditemani 3 antek-anteknya, bersemangat menuju ring tanpa musik entrance karena memang belum punya. Kemudian Shane masuk, sekali lagi mencoba untuk membujuk Vince membatalkan match ini, tapi Vince tidak mundur, ia minta Shane pergi. Sebelum match mereka sempat face to face tanpa takut. Vince menampol Austin. Berani-beraninya Anda ini Vince. Vince McMahon menagih kata-kata Austin yang bilang bisa melawan Vince dengan satu tangan, dan Vince minta tangan kanan Austin diikat di belakang. Austin terpaksa mengiyakan. Cara licik Vince McMahon cukup meyakinkan. Ini match memperebutkan title WWF. Austin mungkin harus berusaha lebih keras dengan satu tangannya. Butuh waktu cukup lama hingga matchnya dimulai, bertele-tele sekali. Dan pada saat mau mulai tiba-tiba Dude Love keluar. Alah ganggu aja, ini batal ini match. Dude Love bilang ia hadir untuk menyebarkan perdamaian. Di atas ring ia lanjut memuji Austin dan McMahon. Karena kesal, McMahon dorong Dude Love hingga jatuh. Dude Love marah dan mau Mandible Claw McMahon. Austin bermaksud menariknya dan Mandible Claw malah diserang ke Austin. Dude Love selebrasi, Austin terkapar. McMahon dan anteknya OTW keluar. Dude Love menghajar Austin bertubi-tubi. McMahon kesal dengan Dude Love, pura-puranya nih kayaknya karena mengganggu matchnya. Matchnya batal dong.
Dude Love di sini jelas hadir sebagai heel dan ia siap mengancam posisi Austin sebagai WWF Champion. Austin sempat melawan dengan satu tangannya tapi sulit bertahan dan Warzone berakhir. Raw hari ini disiarkan taping dari Long Island, New York dan ini jadi go home show sebelum pay-per-view Unforgiven in Your House 1998. Jim Ross bilang kalau Stone Cold malam ini mengincar Vince McMahon. Kevin Kelly melaporkan langsung dari area pemakaman di mana akan terjadi pertarungan kakak beradik di dekat makam orang tua mereka. Dude Love kemudian hadir dengan sebuah konsep talk show-nya yang bernama The Love Shack. Vince McMahon hadir mengacaukannya. Ia bilang minggu lalu Dude Love merusak kesempatannya untuk menghajar Stone Cold dan McMahon mendendanya $5.000 dan jangan sampai Dude Love menginterupsinya lagi kapanpun. Dude Love lanjut promonya. Ia bilang ia kemarin mau menyebarkan perdamaian loh, malah diserang Austin dari belakang. Dan ia ingat masa-masa ia bersama Austin sebagai tag team dulu dan ia mengungkap bahwa dirinya lah #1 contender untuk title Austin dan mereka akan bertanding di Unforgiven. Lalu Nation of Domination hadir. Mereka hadir dari tribun penonton dan membawa senjata macam-macam. Padahal cuma Kama yang akan bertanding lawan Farouk dengan stipulasi Long Island Street Fight. Member Nation pun diusir. Farouk bersemangat penuh dendam. Ia menghantam mantan anak buahnya tersebut dengan beringas. Kemudian Kama menguasai maksimal, sementara member Nation menonton dari jauh. Di ending, Farouk menghantam sepatu bootnya ke kepala Kama dan The Spine Buster. Ia berhasil menang. Street fight yang cukup impactful. Di belakang layar, DX sedang menonton video mereka mengencingi motor-motor di UE pada saat itu. Mereka bangga dengan hal itu dan berencana akan mengekspos basokanya Triple H dalam tanda kutip dan kencing di depan semua orang setelah itu. Setelah iklan, DX masuk, terlihat Triple H memakai jubah menutupi sesuatu. Siap-siap prank kocak lagi nih. Helmsley mengejek DOA yang mereka hajar kemarin. Road Dogg kemudian mengumumkan bahwa New Age Outlaws akan melawan LOD 2000 untuk title mereka. Helmsley lanjut mengungkap kalau dia akan mengalahkan Owen Hart dengan mudah di Unforgiven. Kemudian ia bersiap untuk buka jubahnya. DX mengerubunginya, terlihat sebuah cairan menyemprot ke penonton. Ya, itu cuma tembakan air, kagak mungkin urin beneran dong. LOD dan Owen Hart hadir dan mereka menuju ring siap untuk menghajar DX, tapi Slaughter mencoba menghentikan mereka dan ternyata Slaughter malah meresmikan sebuah match malam ini 6-man tag 3 lawan 3. Terlihat Vince McMahon di belakang sedikit khawatir. Setelah iklan, Headbanger bersiap dan Kevin Kelly bilang Taker bentar lagi sampai ke area di pemakaman. Dan The Beast Tavern masuk bersama Jim Cornette dan dia akan one-on-one melawan Moss. Jim Cornette mengolok Moss dari luar. Thrasher menghantam Cornette, Moss coba menguasai tapi gagal. Severn bisa mengatasi, ia kasih power slam, armbar dan tap out dan Severn menang. Kevin Kelly melaporkan bahwa Taker baru saja tiba masuk ke dalam area makam dan terlihat marah besar setelah keluar. Kemudian Taker tiba-tiba mencengkrap Kevin dan bertanya kemana mereka semua. Terus iklan. Setelah iklan, Kevin baru saja dilepas Taker dan bilang kalau Taker marah besar karena tidak menemukan Kane dan Paul di area makam. Dan Kevin berasumsi kemungkinan Taker kembali ke arena. Goldust masuk bersama Luna. Luna bilang Sable akan terlahir kembali di Unforgiven karena Luna akan melepaskan jiwa Sable dari tubuhnya dan ia bersumpah akan mengalahkan Sable besok. Bradshaw yang jadi lawan Goldust masuk langsung mengajar dengan emosinya. Ia menguasai sepanjang match. Di tengah pertandingan, klub Kamikaze mengeroyok Bradshaw dan mereka kabur lagi. Grup ini bukan cuma mengincar Taka kayaknya ya, tapi juga pegulat lainnya. Raw berakhir. Warzone dimulai dengan kehadiran Austin. Ia kesal dibohongi McMahon kemarin tentang lawannya untuk pay-per-view selanjutnya. Dan Dude Love kemarin mengacaukan matchnya lawan McMahon. Austin curiga kalau mereka sudah sekongkolan kong kali kong untuk mengganggu Austin. Dirinya siap saja jika memang akan melawan Dude Love di Unforgiven. Karena kemarin dia tidak bisa melawan Vince, malam ini ia janji akan menghajarnya. Terry Funk dan Too Cold Scorpio masuk. Kemudian di belakang diperlihatkan mobil jenazah baru saja tiba. Sepertinya itu Taker. Midnight Express masuk untuk melawan alumni ECW itu. Match yang cukup solid disajikan. Finisher dari Scorpio memenangkan match tersebut. Dan Severn langsung menyergap dan belly to belly. Walau kalah, Cornette dapat impactnya. Vignette promo Val Venis kembali ditayangkan. Ia baru selesai mandi dan akan memukau semua wanita saat ia datang nanti, katanya. Sable kemudian hadir untuk diwawancara Michael Cole. Sable tidak khawatir sama sekali dengan ancaman Luna yang akan menelanjangi dirinya. Sable bilang mau pakai gaun atau telanjang sekalipun dia akan menghajar Luna habis-habisan.
Di belakang layar, Paul yang kusut dengan Kane yang keluar dari mobil jenazah tadi. Bukan Taker, mereka membawa sesuatu, tapi dipotong iklan. Cole diwawancara Vince dari kantor pribadinya. Vince bilang dia siap kapanpun untuk menghadapi Austin. Match berikutnya di X3 on 3 melawan LOD 2000 dan Owen Hart. Di menjelang ending, kekacauan terjadi di bawah. Wasit tidak fokus. Padahal LOD sudah pin loh. Itu wasit tidak menghitung. China mengangkat Sunny, Hawk mencoba melepaskan, sementara X-Pac menghantam Animal, dan Billy Gunn lanjut pile driver, and that's it. DX berhasil mencuri kemenangan. Di belakang, Paul Bearer senang karena sudah membawa peti yang tadi mereka keluarkan dari dalam kubur. Dua peti tersebut ceritanya berisi orang tua Taker dan Kane. Mereka membawanya ke dalam. Setelah iklan, Paul bilang dia kesini untuk Undertaker karena Taker tidak menghadiri pemakaman orang tuanya waktu dulu. Sekarang setelah dikubur 20 tahun lamanya, Paul bawa orang tuanya kembali agar Taker bisa menghadiri pemakaman mereka di sini. Tapi nggak gini juga caranya, hey. Taker kemudian datang melihat Kane menuangkan bensin ke atas peti tersebut dan ia coba membujuk Paul untuk tidak melakukannya, tapi Paul tetap membakar salah satu peti. Taker dihempas Kane ke peti ibunya. Saat Taker bangkit, terlihat tulang belulang di dalam peti yang sudah keropos itu. Segmen yang sangat kontroversial. Setelah iklan, Cole bilang jenazah dan peti sudah diamankan WWF dan dikembalikan ke tempat yang semestinya. Cole bilang ia melihat Taker dan ekspresi Taker sangatlah tak terlupakan bagi Cole. Vince masuk sebagai komentator untuk nonton match main eventnya, Steve Blackman vs Dude Love. Match berjalan biasa saja, tapi berakhir aneh karena bell tiba-tiba berbunyi saat submit biasa. Padahal Blackman tidak tap out sama sekali. Ia pun protes, wasit juga bingung, tapi Dude Love tetap menang. Blackman marah-marah ke timekeeper dan membantingnya. McMahon coba ngecek kondisi timekeeper tersebut. Tiba-tiba Austin datang, close line Dude Love dan lanjut mengajar McMahon. Austin brawl dengan Dude Love. Austin bangkit, ia stunner Briscoe dan Patterson. McMahon bisa kabur sementara Dude Love ngurusin Austin. Austin coba mengejarnya lagi dan Warzone berakhir. Makin excited ya menuju pay-per-view berikutnya. Selanjutnya bisa menyaksikan recap Unforgiven in Your House 1998. Support terus Gilang Wrestling.